Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita anime viral hit ataupun Kenka Doku Kaku episode ke-6. Tapi jangan lupa tinggalin jejak Bolo-Bolo ya, dengan subscribe, like dan komen, dan juga share sebanyak-banyaknya agar Dan Anime semangat untuk bercerita. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Terlihat Jigsae dan Hobin sedang memikirkan channelnya agar berkembang. Ketika Jigsae mengedit video Hobin hanya mencontoh orang lain, maka dari itu Jigsae mempunyai ide untuk mencari editor yang ahli. Hobin pun menyetujuinya, namun Hobin masih bingung gimana untuk mencarinya. Jigsae pun langsung memulai live streamingnya. Dengan begitu, mereka mencari editor ahli. Di dalam live streaming, ketika membaca komen, menurut Hobin tidak ada yang bagus buat editor. Jigsae pun juga tak menduga itu. Namun, Hobin dikejutkan dengan seseorang yang selalu memberi penjelasan di saat Hobin siaran. Siapa ya dia? Jigsae pun belum yakin. Menurut Jigsae, dia adalah om-om. Tapi Hobin akan menemui dia dan akan melakukan wawancara. Setelah pagi hari di sekolah, Jigsae pun masih membahas om-om yang katanya editor itu. Setelah mereka berdua ngobrol banyak hal, tiba-tiba wanita yang sering memantau Hobin datang menemui mereka. Dan ternyata dia yang mengajukan diri untuk menjadi editor Hobin yang bernama Geaul. Mereka pun kaget dong. Padahal seimut itu masa dibilang om-om. Setelah Geaul mendekati Jigsae dan Hobin, Jigsae pun mengacungkan jarinya ke Geaul dan mengatakan identitas gadis SMA memang menipu. Jari Jigsae pun dipegang dong dengan Geaul, katanya tidak sopan. Setelah jari Jigsae dipegang oleh Geaul, Jigsae pun malah terpesona dan malah membayangkan kalau Geaul jadi istri Jigsae. Dan yang paling lucu, anjingnya bernama Hobin. Dahlah. Sampai-sampai Jigsae pun ngiler Bolo. Setelah Geaul diwawancarai oleh Hobin dan memberikan hasil editor Geaul, dan yang paling sedikit sulit, Geaul mengedit ini. Setelah Hobin malu dan salah tingkah, akhirnya Geaul diterima menjadi editor Hobin. Setelah Hobin berdiri akan berjabat tangan dengan Geaul, tiba-tiba Jigsae pun menyerobotnya. Dasar Jigsae. Setelah foto Geaul diupload ke YouTube Hobin dan mengatakan sudah menemukan editor, Bomi pun menontonnya. Namun dengan rasa kecewanya Bomi dengan Hobin bahwa ada waktu buat YouTube, tapi Hobin belum menghubungi Bomi sampai saat ini. Dengan berjalan, Bomi pun melihat perkumpulan orang, melihat orang berkelahi. Kaget dong Bomi. Dan yang mengajar orang itu adalah Taehun, seorang iblis dari SMA Gangbuk. Dia adalah psikopat yang ditakuti seluruh SMA. Dulu dia dikenal praktisi taekwondo, tapi entah kenapa dia berhenti dari praktisi taekwondo. Dan sekarang dia sering memalak, meminta uang, dan menghajar orang tanpa belas kasihan. Dengan yang diandalkan kemampuan taekwondonya, dia pun selalu memenangkan perlawanan orang yang ditindasnya. Tapi sebelum melawan, dia selalu menanyakan apakah orang itu punya uang. 100 yen aru? Di sisi lain, Jigsae dan Hobin pun mencari tahu tentang Taehun. Dan dengan cara berkelahi Taehun adalah taekwondo. Setelah Jigsae mengatakan bahwa taekwondo itu cuma fokus ke gerakan kaki dan katanya mudah untuk melawannya, tiba-tiba Geaul pun datang dan menjelaskan taekwondo itu tak berguna di pertempuran langsung. Itu pendapat orang awam. Karena taekwondo olahraga bisa memenangkan pertandingan. Dan taekwondo untuk bertempur adalah ilmu bela diri dengan tujuan mengalahkan lawannya.
Dengan pengetahuan Geaul, saat seseorang melakukan eksperimen dan mengukur kecepatan dan kekuatan tendangan, beberapa ahli bela diri dan antaranya Muay Thai, kecepatan maksimal 209 km per jam dengan kekuatan 653 kg. Capoeira, kecepatan 160 per jam dengan kekuatan 816 kg. Kalau taekwondo, kecepatannya 219 km per jam dengan kekuatan 1043 kg. Dengan mendengarkan itu, Hobin pun mengatakan, apa hubungannya dengan Hobin? Jigsai pun mengatakan, karena channel mereka isinya pertempuran melawan preman dan mengatakan Tae-hun lawan Hobin selanjutnya. Hobin pun langsung marah dong. Gila, memberikan lawan yang tak seimbang. Geol pun juga mengatakan kalau taekwondo juga terkenal di dunia dan banyak fighter MMA di dunia yang memakainya. Bahkan fighter profesional juga takut pada jurus pamungkas taekwondo. Setelah mendapatkan informasi, Hobin pun juga senang. Tapi, apakah Hobin bisa melawan fighter profesional? Setelah pagi hari di sekolah, di saat Hobin live streaming, penontonnya ingin Hobin melawan Tae-hun. Dan Jigsai pun juga menyuruh Hobin untuk menepati janji ke penontonnya. Hobin pun masih dengan rasa takutnya dong, karena belum mempunyai keahlian bertarung. Beralih ke scene Tae-hun. Dengan keinginan Tae-hun ingin menjadi kaya. Saat Tae-hun berjalan, Tae-hun dihadang 3 orang yang juga teman seseorang yang dihajar saat main game tadi. Tae-hun langsung menghajar teman yang satunya dengan tendangan dan meminta uang 200 yen untuk main game dingdong. Dengan santainya dan songongnya Tae-hun langsung menghadapi orang itu. Karena orang itu menghina taekwondo, kalau taekwondo hanya mainan bocah dan akan menyerang Tae-hun. Dengan cepatnya, Tae-hun pun langsung menghajar orang itu. Gerakan Tae-hun pun juga tak bisa ditebak. Dengan tendangan cepat Tae-hun mengajar mereka. Tapi Tae-hun tak lupa, masih meminta uang ke temannya. Dari 100 yen, setelah mengajar lagi menjadi 10.000 yen. Dan setelah mengajar lagi, hingga 1 juta yen. Pemerasan abis tuh. Hingga membuat mereka bertiga pun ketakutan. Tapi perkelahian mereka direkam oleh Jigsai dari kejauhan. Setelah Tae-hun menoleh ke Jigsai, untung saja Jigsai sudah sembunyi. Jigsai pun langsung menemui Hobin dengan rasa khawatirnya Jigsai bila ketahuan mungkin akan musnah. Setelah Jigsai mengobrol dengan Hobin, tiba-tiba Tae-hun pun sudah di depan mereka. Haha, ketar-ketir enggak tuh? Tae-hun pun bertanya kenapa merekamnya. Karena mulut Jigsai licin, Jigsai pun menjawab karena gerakan taekwondonya sangat keren. Hobin pun masih tegang dong dengan rasa takutnya. Tiba-tiba, Geol pun datang ingin membela Hobin dan Jigsai. Namun setelah berhadapan, Geol pun sama juga ketakutan. Pikir Hobin pun sama akan seperti Bomi waktu itu. Ternyata Tae-hun pun mengetahui bahwa Hobin akan melawannya. Karena Hobin banyak uang, kebetulan sekali bagi Tae-hun. Tapi dengan keinginan Tae-hun meminta akun YouTube Hobin. Dengan begitu, Hobin pun langsung bengong. Tae-hun pun langsung menendang Jigsai. Dari situ, Hobin pun memikirkan Tae-hun lebih dari preman dan juga seorang iblis yang dia inginkan melihat lawan tak berdaya di hadapannya dan menguntungkan bagi dirinya. Wah, bakal jadi apa ya nanti? Cerita selesai sampai sini ya bolo-bolo. Terima kasih.